Sianipar. Selamat malam Pak Rismon. Selamat malam, Mbak. Dan saudara, sebenarnya kami sudah mengundang, sejak tadi kami juga sudah berusaha untuk mengundang Muhammad Nuh untuk hadir bersama-sama, untuk bersama-sama kemudian kita duduk bersama, membicarakan apa yang menjadi titik perbedaan keduanya, namun hingga saat ini kami mengudara Muhammad Nuh untuk menolak untuk berkeberatan untuk hadir di Kompas Malam. Ada disebut nama Krishnamurti. Ya kan? Siapakah dia? Dia adalah bosnya dari si penipu perekayasa Muhammad Nuh Al-Azhar itu. Itu dia. Nah, saya temukan juga ketika si penipu perekayasa Christopher Harimandrianto. Nah, orang ini juga ada di persidangan. Nah, inilah buktinya, ya kan, Pak Krishnamurti. Nah, ini dia. Direkayasa kamera 7 oleh Christopher Harimandrianto 1557 SIT sampai 1717, 1717 sampai 1839 dia downscaling menjadi kabur. Kasus Jessica Kumolo Wongso ini beda kasus, ini bukan kasus politik, bukan kasus agama ya. Tapi ini adalah masalah yang uniknya bisa sampai dibahas di TV-TV nasional selama 1 tahun penuh. Ini juga menurut saya sih unik karena begini, ini adalah salah satu kasus yang dampaknya besar, orang yang tertuduh di penjara sampai 20 tahun, tapi kasusnya tidak terbukti. Jadi maksudnya adalah tidak pernah ada saksi mata yang melihat bahwa Jessica memasukkan atau membawa atau membeli racunnya, tidak ada saksinya sama sekali. CCTV pun tidak ada yang melihatnya, kemudian tidak ada barang bukti sama sekali. Tidak ada barangnya, racunnya juga tidak ada. Pokoknya mah tidak ada ininya ya. Maksudnya di pakaian, di apa, Jessica tidak pernah dan juga tidak pernah ketahuan dia belinya di mana. Tidak ada. Tetapi kasus ini ditutup dengan keputusan bahwa Jessica bersalah. Saya kemudian melihat hakim berargumentasi bahwa kasus itu bisa selesai bukan hanya gara-gara bukti langsung, tetapi circumstantial evidence, biasa dikenal dalam bahasa-bahasa hukum itu. Nah, tetapi menurut saya circumstantial evidence-nya itu gak nyambung sih, gak terlalu kuat. Jadi masalah Jessica itu kenapa dia terbukti gara-gara Jessica menguasai kopi paling lama, Jessica memiliki riwayat psikologis agresif, Jessica punya sedikit kekecewaan pada Mirna, Jessica ada di lokasi itu, kemudian Jessica memiliki reaksi yang tidak wajar. Nah, ini sebenarnya sih menurut saya nggak cukup untuk membuktikan seseorang itu masuk ke dalam penjara apalagi selama 20 tahun. Dalam bahasa hukum juga ada sebuah idiom yang menyebut bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang penjahat daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Ya, karena hukuman itu berat, Baraya, apalagi 20 tahun. Jessica kan masih muda ya. Jadi kalau sampai menghabiskan 20 tahun di penjara itu menghabiskan masa depannya. Ya, sekali lagi saya tidak bilang Jessica itu pelakunya atau bukan, kan saya tidak tahu soal vonisnya. Cuman maksud saya, kalau vonisnya didasarkan kepada circumstantial evidence, itu menurut saya kurang tepat. Geger, Rismon Sianipar terang-terangan mengungkap nama Krishnamurti yang diduga menjadi dalang dalam mengkambing hitamkan Jessica Wongso. Perwira tinggi Polri ini disebut sebagai atasan dari Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto yang telah melakukan rekayasa CCTV. Mantan anak buah Anda itu melakukan rekayasa secara gamblang di bawah komando Anda ini. Bagaimana? Pada saat itu kan Anda yang memimpin, mengkomandoi, dan mereka secara terang-terangan merekayasa. Christopher Harimandrianto, nah ini kan ada nih persiapan Christopher sama apa ini di belakangnya dari Muhammad Nuh Al-Azhar ini berdua. Ini ada Anda di sini. Nah, berarti kan dengan di depan mata Anda sendiri mereka berdua merekayasa video CCTV kamera 7 dan kamera 9, kedua kamera mahkota. Rismon Sianipar juga tak segan menyindir Krishnamurti karena menjadi bos dari si perekayasa CCTV kasus Jessica. Bagaimana ini, sebagai mantan anak buah Anda, Krishnamurti, melakukan rekayasa secara gamblang. Di bawah komando Anda,
Bagaimana? Terang Rismon Sianipar. Pada saat itu kan, Krishna Murti yang mimpin, mengkomandoi, secara terang-terangan mereka merekayasa. Christopher Hariman Rianto ini, kan ada fotonya sedang persiapan, ungkap Rismon. Bahkan, Rismon juga menantang Krishna Murti untuk bertemu di Mabes Polri, demi membuktikan bahwa CCTV tersebut direkayasa, dan Jessica tak pantas dihukum berdasarkan CCTV yang penuh kepalsuan itu. Dan ini bencana dan tragedi, memalukan ini tragedi hukum di Indonesia. Kalau Anda masih tidak percaya, ayo kita bertemu di Mabes Polri. Anda tanya saya langsung, dan Anda bandingkan dengan ahli-ahli lain di luar mereka berdua. Independen. Kita buktikan secara ilmiah mereka merekayasa. Gitu Pak Krisnamurti, progresif lah. Kasihan ini ada anak manusia sudah dipenjara dengan bukti-bukti di persidangan yang yaitu berupa video CCTV yang sudah direkayasa Pak Krisnamurti. Gimana ini Pak? Tolonglah berikan tanggapan. Jangan diam saja. Kalau Anda masih tidak percaya, ayo kita ketemu di Mabes Polri kapan? Saya tidak menaruh racun di kopi yang diminum Mirna dan Ani. Seringkali saya berpikir, apa ada hal yang bisa saya lakukan lebih baik di hari itu untuk mengubah semuanya. Pikiran ini membuat saya sangat sedih dan tertekan. Dalam waktu yang cukup lama, saya tidak bisa berupaya untuk membela diri. Walaupun kenyataan hidup saya sangat mengerikan, saya yakin kalau Tuhan mendengar doa saya. Dalam hal ini, doa orang benar yang tertindas. Setelah hari kematian Mirna, mimpi buruk saya dan keluarga saya dimulai. Sejak di rumah duka, saya sudah dituduh menaruh sesuatu di kopinya Mirna. Lalu polisi tanpa seragam dan identitas mulai berdatangan ke rumah dan memaksakan kehendak mereka. Bahkan sampai berselisih dengan saudara saya dan juga membuat tetangga sekitar terganggu. Wartawan mulai datang ke rumah dan akhirnya saya terpaksa tampil di media dan dicemooh. Setelah itu, saya ditangkap di hotel di mana saya dituduh lagi mencoba untuk kabur. Padahal waktu itu kami hanya mencari ketenangan dan kenyamanan yang tidak bisa didapatkan di rumah lagi. Untuk keluar membeli makanan saja sulit. Kalau Yang Mulia dapat berhenti sejenak dan membayangkan berada di posisi saya, Yang Mulia akan bisa mengerti kenapa saya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, mengapa semua ini sangat membingungkan. Bagaimana bisa orang berbuat jahat seperti ini terhadap saya?